Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, terima kasih kepada moderator. Baik, marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berpahala. Pada malam hari ini kita akan membahas Aqidatul Muslimin, pertanyaan ke-34. Mad dalil ala annahu yajuzu qiyamu Ramadan bi aktsara min 11 rakaah. Apa dalilnya diperbolehkan melakukan qiyam Ramadan atau melakukan sholat sunnah di malam Ramadan lebih dari 11 rakaat. Sebagian kelompok itu mengatakan nggak boleh lebih dari 11 rakaat. Karena apa? Kata mereka, Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah sholat malam ketika Ramadan hanya 11 rakaat. Tidak lebih dari itu, kata mereka seperti itu. Jadi kita bantah di sini. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan lakukanlah kalian kebaikan agar kalian beruntung. Ayat ini menunjukkan kebolehan melakukan hal-hal yang baik dan melakukan qiyam Ramadan ataupun qiyamul lail di selain Ramadan sekalipun itu merupakan kebaikan dan itu tercakup perintahnya dalam ayat ini. Tidak ada larangan untuk mengerjakan sholat malam lebih dari 11 rakaat. Dalam sebuah hadis disebutkan sholatul laili mathna mathna. Artinya sholat malam itu dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Artinya 2 rakaat salam kemudian 2 rakaat salam. Kecuali jika sholat witir. Sholat witir itu ganjil. Ada kalanya 1 rakaat kali salam. Ya. Ada kalanya lebih dari satu, misalnya 3 rakaat. 3 rakaat itu pun bisa yang duanya salam kemudian yang satunya salam lagi. Atau 3 rakaat langsung digabung menjadi satu kemudian salam. Sekali salam. Tapi pada umumnya selain sholat witir itu sholat malam dikerjakan masna masna 2 rakaat 2 rakaat. Setiap 2 rakaat salam. Termasuk diantaranya sholat tarawih. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya. Dalam hadis tersebut tidak disebutkan penentuan bilangannya. Tidak disebutkan misalnya sholat malam itu maksimal 11 rakaat. Tidak ada seperti itu. Ataupun 20 rakaat ataupun 100 rakaat. Tidak ada. Tidak ada penentuannya. Sehingga apa? Sehingga di antara para ulama atau para sahabat ataupun tabi'in ada yang mengerjakan sholat sunnah hingga banyak. Entah puluhan rakaat ataupun ratusan rakaat. Ketika dalam hadis tersebut tidak ada penentuan bilangan maksimalnya, maka itu hadis itu mencangkup sholat-sholat sunnah sebanyak apapun rokaatnya. Baik dikerjakan dengan 7 rakaat ataupun 9 rakaat ataupun 20 rakaat ataupun 23 rakaat, 100 rakaat dan seterusnya. Bukan berarti 7 rakaat kemudian dikerjakan sekaligus 7, tidak. Dikerjakan 2, 2, 2, kemudian yang terakhir 1 rakaat untuk witirnya. Semua ini cocok dengan hadis sholatul laili masna masna. Yang penting setiap 2 rakaat itu salam, maka ini sudah sesuai dengan hadis sholatul laili masna masna. Tanpa ada bilangan tertentu, tanpa dibatasi dengan bilangan tertentu. Bukankah telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya bahwasannya Abu Hurairah itu membaca tasbih dengan jumlah yang banyak. Ya. Membaca tasbih berapa? 12.000 tasbih.
setiap hari. Dan Abu Hurairah mengatakan saya membaca tasbih dengan sekadar dosa-dosa saya. Abu Hurairah menganggap dirinya itu banyak melakukan dosa sehingga mengucapkan tasbih dan itu untuk eh, tujuan dari beliau adalah agar dosanya diampuni. Apakah ini perbuatan yang terpuji? Tentu saja terpuji. Ya. Apakah Rasulullah menyuruhkan ini? Tidak. Ya. Artinya tidak semua yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu perbuatan yang buruk. Kalau Rasulullah nggak nyuruh sesuatu bukan berarti perkara itu buruk. Rasulullah tidak menyuruh umatnya untuk sholat tarawih 20 rakaat ditambah witir 3 misalnya. Tidak ada perintah dari Rasulullah seperti itu. Akan tetapi bukan berarti perbuatan tersebut tidak terpuji. Tetap saja itu adalah perbuatan yang terpuji walaupun tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, bahkan tidak pernah disuruh oleh Rasulullah, akan tetapi sesuai dengan kaidah-kaidah agama dan difahami oleh para sahabat bahwasanya ini perbuatan yang terpuji dan diikuti oleh para ulama setelahnya. Yang kami sebutkan tadi bahwasannya Abu Hurairah itu membaca tasbih sebanyak 12.000 tasbih dan lalu mengatakan bahwasannya aku membaca tasbih dengan kadar sebanyak dosa-dosaku. Itu diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dan disahihkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah. Tidak sabit. Nah, artinya tidak pernah disebutkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca tasbih sebanyak jumlah ini. Tidak ada riwayat yang mengatakan Rasulullah membaca tasbih sebanyak 12.000 tasbih, nggak ada. Akan tetapi bukan berarti Abu Hurairah di sini salah, tidak. Apakah Abu Hurairah ketika melakukan itu lalu ini dikatakan bermaksiat? Tentu saja tidak. Mereka para sahabat tidak ada yang mengingkari perbuatan Abu Hurairah. Begitu pula ketika para sahabat melakukan sholat malam, termasuk sholat tarawih di bulan Ramadan, di antara para sahabat tidak ada yang mengingkarinya. Dan ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut diperbolehkan, bahkan ini perbuatan yang terpuji. Hingga Sayyidina Umar mengatakan, ni'matil bid'atu hadihi. Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini, yaitu berkumpulnya orang-orang untuk melakukan tarawih dengan satu imam. Bahkan penduduk Madinah itu bukan hanya mengerjakan 23 rakaat, mereka lebih dari itu. Penduduk Madinah itu yakumuna fi Ramadan. Mereka melakukan qiyam Ramadan sebanyak 36 rakaat. Bukan hanya 23 rakaat sebagaimana yang dilakukan oleh orang Indonesia atau di belahan bumi yang selain Madinah itu kebanyakan 23 rakaat. Nah, mungkin sebagian kurang dari itu ataupun lebih. Tapi kalau di Madinah itu biasanya sebanyak 36 rakaat. Apakah kemudian diingkari oleh para sahabat? Tidak. Nah, para sahabat tidak mengingkarinya. Apakah para ulama mengingkarinya? Tidak. Lalu kenapa mereka melakukan ini? Nah, sebenarnya mereka melakukan ini karena tujuan yang mulia. Mereka menganggap bahwasannya penduduk Mekah pada waktu itu setiap mereka menunaikan 4 rakaat sholat sunnah, 4 rakaat tarawih, mereka tawaf. Lalu mengerjakan 4 rakaat lagi, lalu tawaf lagi hingga 20 rakaat. Kemudian ditutup dengan witir 3. Adapun orang Madinah tentu tidak bisa tawaf di situ karena tidak ada Ka'bah. Makanya mereka mengganti tawaf tersebut diganti dengan 4 rakaat sholat sunnah hingga jumlahnya menjadi 36 rakaat. Ini disebutkan dalam kitab Al-Fawaqihud Dawwani. Apakah dikatakan perbuatan mereka penduduk Madinah ini sesat, merugi? Apakah ini perbuatan maksiat? Tentu saja tidak. Ya, tidak ada di antara para ulama yang mengingkari hal ini. Maka ini menunjukkan bahwasannya itu boleh dan menunjukkan bahwasannya boleh menambah bilangan sholat sunnah di waktu Ramadan lebih dari 11 rakaat.
khairu mawdu' istakthara aw istaqalla. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Artinya adalah sholat merupakan tempat yang terbaik atau perbuatan yang sangat baik yang dikerjakan oleh seseorang hamba. Sebaik-baiknya tempat nah, adalah ketika seorang hamba itu sholat. Baik dia mengerjakan sholat dengan bilangan yang banyak ataupun bilangan yang sedikit. Ini menunjukkan bahwasannya boleh seseorang itu melakukan sholat malam dengan bilangan yang banyak. Itu boleh. Sebagaimana boleh pula dengan bilangan yang sedikit. Hadis tadi diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya Kitabul Birri wal Ihsan. Tentunya disahihkan oleh Ibnu Hibban dan disepakati oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Oke, baik. Silakan yang ingin bertanya di seputar materi pada malam hari ini. Yang baru bergabung, kita beritahukan bahwa malam hari ini Syekh Wadi tidak bisa mengisi kajian dikarenakan beliau lagi kurang sehat dan mohon doanya untuk kesehatan beliau. Semoga segera sembuh sehingga dapat memberikan kita lagi ilmu yang bermanfaat di kajian pada malam ini dan kajian-kajian yang lainnya. Silakan yang ingin bertanya. Kira-kira ini sampai jam Langsung. berapa targetnya? eh Kalau di sini sudah jam 10 lewat sih Ustadz. Mau berapa berapa lagi? Kita mungkin bisa baca satu pertanyaan lagi, maksudnya pertanyaan dari Aqidatul Muslimin yang setelahnya, kalau Oke. memang waktunya cukup. Itu nggak panjang. Oke Ustadz. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa dilanjutkan dengan materi gitu. Atau saya ingin bertanya Ustadz masalah Silahkan. eh, apa sholat tarawih ini niatnya gimana Ustadz? Niat qiyam Ramadan dengan tarawih misal 20 rakaat sama 8 atau 11 itu sama apa tidak Ustadz? Kalau tarawih itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, kalau niatnya tarawih maka harus 20 rakaat. Kalau kurang dari itu niatnya qiyam Ramadan. Oke, baik. Terima kasih, Ustadz. Terus, titipan pertanyaan yang kemarin, Ustadz, itu ada lanjutannya kan, Ustadz? Katanya pertanyaannya, jika dia tidak, apa namanya itu kemarin ya? Eh, Mengikuti, apa, ikut sholat tarawih. Cuman niatnya kan doa. Nah, terus Mm. gimana dia katanya, dia setelah tarawih selesai, dia mengikuti doa itu, bagaimana, Ustadz? Apa pahalanya juga dia dapat, katanya gitu, Ustadz? Ya, ketika dia niat qadha, maka dia mendapatkan pahala qadha dan pahala qadha ini lebih besar daripada pahala tarawih. Tidak dapat pahala tarawih, tapi nggak masalah karena pahala qadha lebih besar daripada pahala tarawih. Eh, Terus Justru bagaimana? kalau dia mendahulukan sholat tarawih padahal dia punya qadha, malah tidak mendapatkan pahala karena ada kewajiban yang belum dia tunaikan dari jenis ibadah itu. Nah, lalu dia ikut baca doa tarawih setelah tarawih itu Ustadz pahalanya dia dapat juga Kak Ustadz katanya. Kalau pahala sholat ya tidak dapat pahala sholat tarawih. Tapi kalau ikut doa ya ikuti amin amin saja nggak masalah. Oke baik. Semoga yang bertanya di sini yang hadir di antara sini bisa mendapat jawabannya paham dan jelas dengan jawaban Ustadz. Maka Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi Ustadz. Silakan dilanjut satu bab lagi. mungkin kalau ada yang bertanya lewat chat silahkan. Nanti sambil jika sesuai nanti waktunya akan saya jawab. Ingin saya tambahkan lagi bahwasannya sebagian orang atau sebagian kelompok berdalih dengan perkataan Sayyidah Aisyah bahwasannya Sayyidah Aisyah tidak pernah melihat Rasulullah melakukan sholat malam di waktu Ramadan lebih dari 11 rakaat, kata mereka seperti itu. Sehingga mereka mengharamkan untuk menambah dari 11 rakaat. Bagaimana para ulama menjawab ini?
Para ulama mengatakan yang dilihat oleh Sayyidah Aisyah itu sesuai dengan yang dilihat Sayyidah Aisyah. Akan tetapi para sahabat yang lain melihat bahwasannya Rasulullah itu melakukan lebih dari itu, lebih dari 11 rakaat. Walaupun tidak setiap malam, ya. Tidak setiap malam selalu 20 rakaat ataupun lebih dari itu, tidak. Tapi yang penting menunjukkan bahwasannya boleh untuk lebih dari 11 rakaat. Dan perlu diketahui sekalipun Sayyidah Aisyah adalah afqahun nisa'in Nabi, istri Nabi yang paling ahli fikih, yang paling alim dalam fikihnya, beliau itu tidak setiap malam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah itu punya banyak istri dan digilir ada gilirannya. Hari ini sama si istri A, kemudian sama si istri B dan berikutnya. Sehingga setiap istri kurang lebih hanya dapat satu hari dalam kurang lebih 1 minggu. Artinya tidak di sebagian besar malamnya bersama Sayyidah Aisyah. Ketika istri Rasulullah 9 berarti ya setiap istri dapat 1 malam, berarti setiap 1 malam, setiap 9 hari baru sampai ke giliran berikutnya. Sedangkan para sahabat yang lainnya mungkin bisa lebih punya waktu yang lama bersama Rasulullah di malam-malam tertentu. Bisa bertemu berkali-kali dalam 1 minggu misalnya. Baik, jika tidak ada yang bertanya, akan saya lanjutkan pada pertanyaan Aqidatul Muslimin yang ke-35. Ya, ada pertanyaan yang masih sesuai dengan tema kita. Katanya ada yang pernah mendengar ceramah bahwasannya hadis 11 rakaat bukan bicara tarawih tapi witir karena tarawih katanya tidak ada di luar Ramadan. Nah, kalau memang niatnya witir ya 11 itu sudah sesuai ya. Witir yang paling banyak maksimal itu 11. Tapi kan masalahnya di sini kalau misalnya lebih dari 11 dengan niat yang lain, niat sholat tahajud misalnya, atau niat sholat tarawih, apakah diperbolehkan? Ya boleh, tentu boleh. Nah, permasalahannya di sini. Nah, sebagian kelompok mereka mengharamkan. Nah, kalau sekedar witir saja 11 benar. Tetapi yang mereka lakukan adalah mengharamkan menambah dari bilangan 11 walaupun untuk sholat-sholat yang lain. Ini nggak benar. Karena selain 11 ini boleh melakukan ataupun menambah dari bilangan 11 rakaat dengan niat sholat yang lain. Sholat tahajud itu nggak ada bilangan tertentu, tidak ada batasannya sholat tahajud. Begitu pula sholat qiyam Ramadan, tidak ada batasannya. Tapi kalau sholat witir, memang 11 rakaat. Bolehkah melaksanakan sholat tarawih setelah sholat isya namun tidak melakukan sholat ba'diyah isya? Boleh ya, tidak masalah. Karena terlambat datang ke masjidnya. Tidak masalah. Dari sholat isya kemudian langsung ke tarawih tidak masalah. Tidak harus mengerjakan sholat ba'diyah isya terlebih dahulu. Baik, dapat difahami ya? Ya, coba saya ulangi lagi. Ya Ustadz, Kalau Barakallahu fiik. Makasih banyak jawabannya tadi Ustadz, masalah nah, itu yang sudah 11 dapat rakaat. difahami? Iya, makasih banyak Ustadz. Hmm. Paham. Barakallahu fiik. Jadi kalau sholat witir memang maksimalnya 11 rakaat. Tetapi kalau selain sholat witir kan tidak ada batasannya. Dan sebelum mengerjakan sholat witir boleh tahajud sampai ratusan ribuan rakaat itu boleh. Misalnya mengerjakan tahajud 100 rakaat, kemudian ditutup dengan witir 11 rakaat misalnya. Boleh. Tapi witirnya jangan 13 rakaat, jangan 21 rakaat. Ya, witirnya 11 rakaat maksimal. Ya Ustadz, makasih banyak Barakallahu fiik. Ya, sama-sama. Amin afik. Pertanyaan yang ke-35,
Mad dalil ala jawaz isti'malid duf. Apa dalil diperbolehkannya menggunakan duf atau menggunakan rebana? Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasannya ada seorang perempuan yang mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku bernazar untuk memukul duf di depanmu, nah, memukul rebana di depanmu. Apa yang dikatakan Rasulullah? Apakah Rasulullah mengatakan jangan, itu nggak boleh, misalnya? Tetapi tidak, Rasulullah tidak mengatakan itu. Rasulullah mengatakan, aufi binadriki, aufi binadriki, penuhilah nazarmu. Artinya ini perbuatan yang boleh. Kalau seandainya tidak boleh, tentu Rasulullah tidak akan menyuruhnya untuk memenuhi nazar ini. Ini disebutkan oleh Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini tujuannya adalah untuk membahagiakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menghibur Rasulullah. Seandainya ini perbuatan yang haram, tentu Rasulullah tidak akan mengatakan penuhilah nadarmu, karena Rasulullah tidak akan tinggal diam terhadap keharaman. Pasti beliau melarang keharaman tersebut. Dalam Sunan At-Tirmidzi, dalam Kitabun Nikah, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'linu hadan nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi biddufuf. I'lankanlah pernikahan. Artinya ramaikanlah pernikahan, rayakanlah pernikahan, jangan sembunyi-sembunyi, jangan di tempat yang tertutup. Artinya undanglah orang-orang ketika melakukan pernikahan. Waj'aluhu fil masajid, dan jadikanlah pernikahan itu di masjid. Ketika akad dijadikan di masjid, akadnya di masjid. Wadribu alaihi biddufuf, dan pukullah rebana. Nah, sebagai bentuk perayaan atau bentuk kegembiraan. Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ahli fikih mutakhirin, mengatakan dalam hadis ini menunjukkan kebolehan memukul rebana di masjid-masjid. Karena ini karena perintah ini menunjukkan kebolehan dilakukan pemukulan rebana. Begitu pula hal-hal lainnya. Ini disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra. Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah bahwasannya ada seorang perempuan yang diantarkan ke seorang lelaki dari Ansor. Artinya setelah menikah kemudian diantarkan ke tempatnya seorang lelaki dari kalangan Ansor, dari kaum Ansor. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, ma kana ma'akum lahun fa innal ansara yu'jibuhumul lahu." Wahai Aisyah, apakah kalian memiliki hiburan? Sesungguhnya kaum Ansar itu menyukai hiburan. Artinya di waktu pernikahan dilakukan hiburan, acara hiburan yang itu berupa hiburan-hiburan yang diperbolehkan. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam syarahnya, dalam riwayat Syarik, fahal ba'athtum ma'aha jariyatan tadribu bid-duffi wa tughanni. Apakah kalian mengutus bersamanya seorang budak untuk memukul rebana dan
bernyanyi. Artinya bernyanyi dengan sesuatu yang diperbolehkan. Ini menunjukkan bahwasannya hal tersebut diperbolehkan. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Adapun orang yang mengatakan bahwasannya memukul rebana itu hanya khusus untuk perempuan, maka ini perkataan yang tertolak. Ya, tidak benar. Boleh lelaki memukul rebana sebagaimana perempuan memukul rebana. Karena kebolehan memukul rebana ini umum, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Pengkhususan rebana untuk perempuan itu tidak ada yang tidak disaksikan baik oleh uruf kebiasaan maupun oleh syariat. Artinya secara kebiasaan rebana dipakai untuk laki-laki maupun perempuan. Biasa kalau ada lelaki memukul rebana, perempuan memukul rebana juga biasa. Dan dalam syariat juga tidak ada pengkhususan hanya perempuan saja yang boleh memukul rebana, nggak ada seperti itu. Maka boleh ya, boleh bagi lelaki maupun perempuan memukul rebana. Karena pada dasarnya ini adalah diperbolehkan untuk laki-laki dan perempuan. Hukum-hukum seperti itu pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu sama. Kecuali dijelaskan dalam syariat bahwasannya lelaki dibedakan dari perempuan atau perempuan dibedakan dari laki-laki dalam hukum tertentu. Sedangkan dalam permasalahan ini tidak ada penjelasan dalam syariat pengkhususan untuk perempuan. Sehingga nggak boleh dikatakan, oh ini menyerupai perempuan. Kalau ada lelaki yang memukul rebana menyerupai perempuan, nggak boleh dikatakan seperti itu karena ini bukan penyerupaan kepada perempuan. Maka kebolehannya tetap secara umum baik laki-laki maupun perempuan boleh menggunakan rebana. Bahkan orang Yaman itu masyhur di antara mereka bahwasannya lelaki-lelaki itu memukul rebana. Di Indonesia juga ya, banyak itu grup-grup rebana yang personelnya laki-laki. Sebagaimana banyak juga yang perempuan. Dan juga orang penduduk Syam, orang Sufi dari Syam dan juga orang-orang yang berzikir itu banyak menggunakan rebana. Nah, dengan tujuan apa? Menambah semangat untuk berzikir. Ya, cukup sampai sini materinya. Akan dilanjutkan dengan pertanyaan. Silahkan jika ada yang bertanya sambil saya baca di kolom chat. Tapi kalau ada yang ingin menggunakan mikrofon silahkan. Ustaz, kalau orang tarawih itu kan, Ya, misalnya dia ada kodok kan Ustaz, dia bermakmum tuh Ustaz, sama orang yang tarawih itu. Kan dia niat kodok tuh Ustaz. Terus nanti kan selesai kan, ya, orang tuh baca sholawat, nggak apa-apa dia ikuti Ustaz. Sholawat. nggak apa-apa. Baca sholawat nggak apa-apa. Hmm. Yang nggak boleh itu kalau orang punya tanggungan qadha kemudian ikut sholat tarawih itu nggak boleh. Artinya sholat tarawihnya nggak diterima, nggak berpahala karena masih ada sholat fardu yang dia tinggalkan. Ustaz, bagaimana kalau Ya, yang jadi imam tarawihnya itu dia umi Ustaz bacaannya Ustaz. Sedangkan dia qori. ya Bagaimana itu jangan Ustaz? ikut imamnya, jangan ikut imamnya kalau kayak gitu. Ya kita baca, kita nggak bermakmum kepada dia, tapi kita cocokkan nggak masalah. Kita selesai Fatihah, dia selesai Fatihah. Kita selesai At-Takatsur, dia juga selesai At-Takatsur. Jadi gerakannya kurang lebih sama. Baik Ustaz. Soalnya di sini, Jika tidak terhindarkan. Hmm. iya Ustaz. Baik Ustaz, barakallahu fiikum. Amin afik. Tapi kalau bermakmum ya nggak sah ya, kalau imam seperti itu. Iya, tapi kita Bagi nggak dia nggak nggak sah. boleh bermakmum Ustaz ya. Jangan berniat Jangan bermakmum niat Ustaz ya. untuk berjamaah, jangan niat untuk bermakmum kepadanya. Baik Ustaz. Barakallahu fiikum. Amin afik.
Ada pertanyaan di kolom chat. Rokaat witir, apakah langsung 3 rokaat, apa dua dulu baru ditutup dengan 1 rokaat? Boleh dua-duanya. Ya. Boleh langsung 3 rokaat. Musalli sunnatal witri, salah rokaatin makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Boleh 3 langsung. Berarti seperti sholat maghrib ya. Tetapi tahiyatnya di akhir saja, bukan 2 kali tahiyat. Kalau 2 rokaat, Kalau 2 kali salam berarti 2 dulu. Yang pertama diniatkan musalli muqaddimatal witri rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Misalnya seperti itu. Baru yang 1 rokaat musalli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Kalau nggak hafal niatnya nggak masalah, yang penting di hati. Niat itu di hati. Kita lisan itu hanya untuk membantu hati. Kemudian zakat. Bayar zakat apakah Itu boleh tadi, dilakukan Ustaz. di awal Ramadan? Boleh. Silahkan. Ustaz tadi itu tentang witir salli yang niatnya kan. Ada juga yang salli sunat asy-syaf'i minal witr. Itu di mana ya? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Niat. Berarti Nah, dia itu yang kalau yang di daerah saya itu umum itu. Salli sunat asy-syaf'i minal witr. nggak masalah. Syafa' Heeh, iya, syafa' iya. itu artinya kan genap. Berarti mengerjakan yang genap dulu, kemudian nanti diganjilkan di akhir. Nah, iya, Ustaz. Nggak masalah. Kasih banyak, Ustaz. Barakallahu fiik. Kemudian tadi yang zakat di bulan Ramadan itu boleh ya? Boleh saja. Baik di tanggal 1 sampai seterusnya. Di akhir Ramadan itu boleh. Jadi karena waktunya zakat fitrah itu dimulai dari Ramadan. Pahala sholat tarawih dengan sholat sunnah rawatib besar mana? Ya. Wallahu a'lam kalau pahalanya lebih besar mana. Kalau ada acara pernikahan, bernyanyi, pakai keyboard yang sekarang, masalahnya bernyanyi yang sekarang dengan bernyanyi yang dimaksud di masa dulu itu beda. Kalau nyanyinya di masa dulu, ya nggak pakai jogetan, dengan pakaian yang sopan, membaca syair-syair Arab, itu nyanyinya seperti itu, dengan suara yang merdu. Nah, kalau yang menyanyi sekarang itu ya biasanya pakaiannya tidak sopan, kemudian lirik lagunya juga ya nggak karu-karuan. Itu yang masalah. Kalau baca sholawat misalnya dengan nasyid-nasyid yang islami dan benar maknanya, tidak menyalahi syariat dan bacaan panjang pendeknya juga benar, nah, itu bagus, nggak apa-apa. Kalau pakai keyboard, keyboard itu apa ya? Kalau organ itu, yang saya tahu organ, apakah sama atau enggak? Yang bentuknya seperti piano, tetapi nggak ada benangnya. Dia elektrik. Kalau piano itu kan ada benangnya, makanya haram kalau piano. Tapi kalau yang elektrik atau organ, walaupun suaranya bisa seperti piano, maka itu hukumnya boleh. Kalau rebana jelas diperbolehkan ya. Intinya kalaupun mau mengundang, nah kan dengan tim di situ ya nyanyinya nasyid-nasyid Islami, tetapi memakai seruling misalnya, memakai gendang atau alat musik yang diharamkan, pakai gitar, pakai biola, piano. Nah, itu yang jadi masalah. Baik, di kolom chat sekarang sudah habis pertanyaannya. Apakah mungkin ada yang bertanya lewat mic, open mic, silahkan. Sepertinya sudah cukup malam, mungkin setelah ini akan diakhiri oleh moderator. Bagaimana moderator? Apa sudah cukup?
Mungkin ditutup dengan doa mungkin Ustadz. Ya, Baru ditutup oleh moderatornya. baik kita baca doa bersama-sama. Nah, silahkan diaminin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته